Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyida Amalia Ahmad dengan NPM 03711 7162. Saya akan menyampaikan informasi perihal sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Selamat menyaksikan. Masih ingatkah Anda, kita telah melakukan pesta demokrasi, di mana kita telah memilih calon presiden dan wakil presiden untuk memimpin. Sebenarnya kan ini kan tugas dan gak harus diupload, tapi aku mau sharing juga buat kalian. Jangan lupa buat subscribe aku ya, aku hitung 1, 2, 3. Oh, thank you so much, I love you. Indonesia. Maka dari itu, pemilu tidak lepas dari peran partai. Lalu apakah partai politik itu? Partai politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perkumpulan atau segolongan orang yang seasas, sehaluan, dan juga setujuan terutama pada bidang politik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, terdapat pula fungsi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai berikut. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Yang keempat adalah partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dari pemaparan fungsi tersebut, maka perlu adanya aturan-aturan untuk memberlakukan fungsi-fungsi dari partai politik tersebut. Di antaranya adalah Monopolitik Regulation diarahkan secara sengaja untuk mendukung partai penguasa dan membatasi kelompok kritis. Yang selanjutnya adalah Cartel Regulation, yaitu lebih menghormati HAM dan membatasi kompetisi, sehingga memberikan keuntungan kepada partai yang sudah ada di parlementer atau di dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah Egalitarian Regulation, yang dirancang untuk memunculkan kompetisi antar partai secara plural di antara banyak pemain yang memiliki akses yang sama terhadap publik dan pembatasan sedikit mungkin bagian partai atau kandidat yang mengikuti pemilu. Salah satu unsur yang dapat menjadi faktor pelembagaan partai politik adalah faktor proses rekrutmen yang dilakukan oleh 3 tahap. Yang pertama yaitu sertifikasi, penominasian, dan pemilu. Setidaknya ada 4 pendekatan dalam memahami sebuah sistem partai, yaitu berdasarkan jumlah partai, berdasarkan kekuatan relatif dan besaran partai, berdasarkan formasi pemerintahan, dan berdasarkan kekuatan relatif dan jarak dari ideologi partai. Kondisi partai ini bukanlah menjadi kondisi yang statis, melainkan dinamis yang dapat berubah-ubah pada waktunya. Perubahan partai dapat dilihat dari beberapa indikator: perubahan agregat suara antar pemilu, jarak ideologi antar partai, jumlah efektif partai, perbedaan antar pembagian kursi dan perolehan suara partai, dan jumlah dimensi isu-isu. Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Sistem 2 partai sering sekali disebut sebagai sistem yang paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensial maupun parlementer.
Sedangkan sistem multipartai hanya cocok pada sistem parlementer. Sedangkan di Indonesia kita ini, kita menerapkan sistem multipartai sejak tahun kemerdekaan. Salah satu cara dalam liberasi politik yaitu dengan cara mengadakannya pemilu secara demokratis. Pemilu ini ditunjukkan untuk mendapatkan pemerintahan yang legitimate dan juga demokratis. Untuk menopang hal ini, tentu saja harus memperkuat basis pemilu itu sendiri, yaitu partai politik. Maka dari itu, kemudian partai politik diberikan peran yang luas pada masa ini. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut, warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Terdapat dua sistem pemilu di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem distrik, di mana satu daerah memilih satu wakil. Yang kedua adalah sistem proporsional, di mana satu daerah memilih beberapa wakil. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.